Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Camat Pulau Petak atau yang mewakili dalam kesempatan pagi hari ini yaitu Bapak Sumerman. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa Kecamatan Pulau Petak yang sudah menyediakan ketika dan waktu bisa bersama-sama berada di puskesmas ini, di aula puskesmas. Yang kami hormati ibu-ibu tim penggerak PKK serta hadirin para undangan sekalian yang pada saat ini boleh bersama-sama dengan kita. Secara singkat saya sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Camat Pulau Petak yang diwakili oleh Bapak Sumerman, memang kegiatan mini lokakarya atau lokmin lintas sektoral ini itu dilaksanakan minimal 4 kali dalam 1 tahun. Ini merupakan kegiatan mini lokakarya yang sudah kita laksanakan yang ketiga kalinya. Kemarin kita laksanakan di bulan Agustus. Tentunya kami juga menyampaikan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan yang ada di wilayah kita. Nanti kami sampaikan hanya sekilas saja karena angka-angka ini dalam 1 bulan hanya sedikit saja yang berubah, tetapi nanti kami lebih banyak menggali apa sekiranya pelayanan dan pelaksanaan kami yang kami laksanakan di puskesmas maupun di desa yang masih dirasakan tidak maksimal oleh Bapak Ibu sekalian, karena kami tahu bahwa yang menilai, yang memonitor kami adalah Bapak Ibu sekalian tentang kinerja dan pelayanan kami yang kami laksanakan di tingkat puskesmas ini maupun di tingkat desa. Secara data seperti apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita yang pertama kemarin, yang juga dihadiri oleh Ibu Camat sekaligus yang memimpin kegiatan lokmin ini dan juga dari Dinas Kesehatan bersama-sama dengan seluruh undangan sekalian. Untuk peningkatan ANC ini, seperti saya sampaikan kemarin, ANC ini adalah antenatal care yang mana artinya adalah ibu-ibu yang hamil mendapat pelayanan kesehatan minimal 6 kali selama usia kehamilannya. Ini sudah ada angka yaitu 61%, artinya sudah mendekati 100%. Ini harapannya di bulan Desember nanti kita akan tercapai semua. Jadi semua ibu-ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas Etatas ini akan mendapat pelayanan sesuai dengan petunjuknya ya. Ya, salah satu tadi adalah ibu-ibu hamil harus mendapatkan minimal pemeriksaan kesehatannya selama hamil itu 6 kali. Ya, jadi itu. Ini kalau kita menghitung di bulan Agustus, ini adalah data bulan Agustus yang kita sampaikan di September ini sudah baik. Karena sudah bisa dihitung. Jadi ini. Kemudian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, persalinan seperti saya sampaikan kemarin, kita sudah bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di mana-mana di wilayah kerja kita ini, baik di Puskesdes maupun di puskesmas ini. Jadi ini harapannya adalah ke depannya kami tetap berharap kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada perangkat-perangkat desa, kepala desa dan seluruhnya, supaya menyampaikan, mensosialisasikan kepada seluruh warga dan masyarakat kita agar mendapat pelayanan persalinan itu di fasilitas kesehatan, dan juga tentunya yang menolong ya juga tenaga kesehatannya, ya. Nah, ini harapannya. Ini dari angka-angka ini sudah bagus di bulan ke-8 atau di bulan Agustus. Kemudian perawatan bayi baru lahir ini sesuai dengan petunjuk itu sampai dengan 14 hari ini dipantau dan seterusnya. Jadi selama ini tidak ada ditemukan kasus-kasus ataupun kematian bayi setelah lahir. Jadi artinya pelayanan kesehatan ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Yang masih agak kurang adalah pelayanan anak balita. Saya sampaikan dulu di pertemuan kita yang kedua, ini kendalanya adalah
banyak orang tua yang mempunyai anak yang sudah mendapatkan imunisasinya lengkap tidak lagi datang ke posyandu, maka angkanya akan turun gitu ya. Kalau misalnya di tempat kita, di wilayah kita ini ada 1000 misalnya balita yang hanya datangnya 500, ya seperti itulah angkanya. Artinya tidak semua dari 1000 balita itu yang diharuskan untuk datang ke posyandu mereka tidak datang lagi. Karena kenapa? Karena mereka itu merasa cukup gitu ya, sudah mendapatkan imunisasi lengkap sampai usia 12 bulan. Tetapi yang sebenarnya adalah posyandu ini di samping kita mendapatkan imunisasi, kita juga mendapatkan pemantauan tumbuh kembangnya. Ya, jadi tumbuh kembangnya, apakah dia bertambah berat badannya, tinggi badannya, ataupun perkembangannya, gitu ya. Ini pelayanan usia anak sekolah, seperti saya sampaikan juga kemarin, ini akan dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober nanti, bahkan sampai November gitu ya. Ini kegiatannya adalah pemeriksaan kesehatan anak-anak di sekolah. Ya, jadi dari puskesmas biasanya datang, berjanji dengan sekolah, kami datang hari ini untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatannya. Yang dilihat apa? Mulai dari kepala sampai dengan kaki, rambutnya seperti apa, apakah ada kelainan kulit, ada yang punya kutu dan sebagainya, sampai penglihatan, pendengaran, dan gigi lain sebagainya. Ini yang kita lihat. Kalau ditemukan misalnya ada hal-hal yang sekiranya mengganggu dalam proses belajar mengajar, itu akan kami sampaikan kepada orang tua untuk dilakukan pemeriksaan secara khusus, baik itu di puskesmas maupun ke rumah sakit. Kalau hanya yang gigi, ya memang masa-masanya anak usia sekolah 1 tahun 2 tahun itu banyak giginya yang bergoyang dan sebagainya. Itu sebaiknya harus dicabut karena agar tidak mengganggu gigi yang nanti akan tumbuh sebagai gigi tetapnya. Itu yang beberapa hal yang dapat kami sampaikan di dalam kegiatan pelayanan di sekolah. Ini kematian bayi, ada satu kasus kemarin di Benama ya, yang di rumah sakit ya Bu ya, meninggalnya ya. Ya ini karena kurang bulan, prematur ya. Jadi artinya walaupun tadi kita sudah melaksanakan pemeriksaan ibu hamil sesuai dengan petunjuk 6 kali dalam masa kehamilan, tapi halnya seperti ini bisa saja terjadi lahir kurang bulan ya. Itu kita tidak bisa menduga hal-hal seperti itu, tetapi adalah upaya kita bagaimana untuk mencegahnya ya seperti itu. Kalau misalnya fisik dari ibu itu lemah dan sebagainya, kita harus menyampaikan dia harus banyak istirahat dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya dia gizinya kurang atau kekurangan energi kalorinya, ya kita harus anjurkan dia makan yang lebih daripada biasanya agar kondisi daripada ibu itu bagus. Nah ini hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya prematur atau kelahiran kurang bulan gitu ya. Nah ini stunting. Kita juga dengan adanya PJ Bupati yang baru kemarin disampaikan dari Kepala Dinas bahwa sudah disampaikan kepada kita untuk menurunkan angka stunting ini. Karena stunting ini bukan hanya di Kabupaten Kapuas saja, tetapi ini secara nasional. Kemarin di bulan Agustus saya sampaikan 10,3%. Sekarang sudah ada penurunan menjadi 8,55%. Yang turun ini bukan berarti bayi yang stunting itu yang tidak stunting lagi. Biasanya kalau yang stunting itu dia akan menetap gitu ya. Hanya saja nanti mungkin ada perkembangan dia bisa meningkat untuk tinggi badannya. Ya. Dari jumlahnya ini ada kalau di kabupaten itu kita harus di bawah 20%. Kalau nasional 14%. Ya, jadi itu harapannya. Kalau secara kecamatan kita sudah bagus sebenarnya. Hanya saja kalau dilihat dari jumlahnya memang hampir 100-an itu ya. Anak-anak yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Petak ini yang mengalami stunting atau kurangnya tinggi badan ya. Stunting itu hanya mengukur tinggi badan saja. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ini ibu hamil dan bayi balita kurang gizi kurang ya. Kemudian ibu hamil kurang energi kalori. Ini yang saya sampaikan tadi yang juga bisa mempengaruhi
kenapa bisa terjadi lahir prematur atau kurang bulan dan sebagainya. Ini program yang dilaksanakan selama ini pemberian makanan tambahan, ya. Jadi ibu-ibu kades dan kader sudah sangat-sangat luar biasa sekali melaksanakan program pemerintah ini, ya. Yang mana saya sampaikan di awal dulu bahwa kegiatan ini tidak ada upah gitu ya. Artinya kasarnya seperti itu, tidak ada upah. Yang mana kita mulai melaksanakan pembelian bahan makanannya, memasaknya sampai dengan mengantarnya kepada sasaran. Itu yang saya katakan bahwa program ini sangat luar biasa yang berdampak kepada ibu-ibu kader dan juga kepala desa itu ya, atau ibu-ibu kepala desa yang selama ini melaksanakan kegiatan ini. Ya, jadi itu memang ada sebagian kawan-kawan kita yang merasa rugi, kemudian terlalu berat kegiatannya, karena di samping kegiatan ini juga ya namanya kita selaku masyarakat ada pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga untuk melaksanakan kegiatan ini terhambat gitu ya. Jadi ada yang mengundurkan diri dan sebagainya. Itu hal-hal yang biasa saja karena memang seperti itu. Ya, jadi ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada desa-desa yang sudah menyelenggarakan program pemerintah ini. Ini dari hasil kami juga sudah ada sebagian desa yang kami kunjungi, kami melihat bagaimana cara mereka memasak, kemudian siapa-siapa yang terlibat, kemudian kami mendengarkan keluhan dan lain sebagainya. Dari hasilnya itu memang ada peningkatan. Misalnya pada ibu hamil yang dulunya kita ukur lingkar lengan atasnya itu kurang daripada 24 cm, sekarang dia sudah naik. Nah, bagaimana kalau yang sudah naik itu kita ganti lagi orangnya. Mana lagi yang ada yang rendah, kita serahkan kepada yang baru. Yang sudah naik ya tetap kita pertahankan secara mandiri oleh ibu tersebut sampai dengan dia nanti melahirkan. Kemudian bayi juga, bayi ini dipantau setiap sebulan sekali, diukur apakah ada kenaikan tidak beratnya. Memang sebagian besar ada naik, tapi sebagian kecil juga ada yang tidak naik, bahkan turun gitu ya. Hal ini banyak yang mempengaruhi. Salah satunya dari penyakit si bayi tersebut, apalagi sekarang ya, musim-musimnya sakit gitu ya. Musim kemarau, diare, kemudian batuk pilek dan sebagainya. Anak-anak kalau diare, batuk pilek, badannya panas, dia pasti tidak mau makan. Ini yang menjadikan permasalahan juga. Kenapa? Anak-anak berat badannya tidak cepat naik dan seterusnya. Nah, jadi ini ya, untuk sasaran diberikan PMT itu, pemberian makanan tambahan, bukan untuk stunting, tapi untuk gizi yang kurang saja, yaitu kepada bayi, balita, dan juga ibu hamil. Kalau yang stunting memang program-programnya itu sudah dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari desa, ada bantuan dan lain sebagainya, luas itu ya. Kalau yang untuk stunting ini, pembangunan jamban dan lain sebagainya, penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi kalau yang untuk stunting. Tetapi kalau gizi kurang, itu hanya untuk meningkatkan kenaikan berat badan saja. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau stunting lebih kepada kondisi yang menetap. Kalau yang gizi kurang, ini takutnya nanti ke gizi buruk saja. Ya, ini yang kita harus perhatikan. Kalau dia sudah ke gizi buruk, pasti banyak komplikasi-komplikasi penyakit yang memang tidak diharapkan akan muncul. Nah, ini posyandu kita sampai saat ini jumlahnya 33 ya, Bu Irma? Terdaftar 33 Pak, tambahan Hanibung, tambahan 1 jadi 34. Iya, Hanibung berapa? 6 posyandu. Luar biasa ya. Karena wilayahnya juga luas. Ya, luas. Nanti mungkin yang menyusul ini Teluk Pringit ya, yang luas. Nanti silakan Pak Kades. Yang artinya kalau ini mau didirikan posyandu ya harus dipersiapkan kadernya, kemudian tempatnya di mana dan sebagainya. Yang selanjutnya juga anggaran desanya untuk insentif kadernya dan sebagainya. Nah, seperti itu ya harapannya. Yang pasti mudah-mudahan dengan posyandu yang sudah ada ini
bisa menjangkau anak-anak balita, kemudian ibu hamil di wilayahnya gitu ya. Nah ini wacana dari pemerintah bahwa di tahun 2024 ini akan dilaksanakan kegiatan ini dalam 1 hari saja. Jadi ada beberapa kegiatan di sana, misalnya posyandu balita, kemudian posyandu lansia, posbindu, kemudian ada kunjungan dan sebagainya, itu dilaksanakan 1 hari. Jadi misalnya kalau di desa itu ada terjadwal, ya selesai hari itu saja. Jadi tidak ada lagi besoknya posyandu lansia, besoknya posbindu, tidak ada. Ini harapannya nanti akan banyak sekali peran daripada kader ini, ditambah dengan petugas-petugas yang ada di desa. Kemudian di bulan Oktober ini juga kita akan memberikan vitamin A. Kemarin saya sampaikan juga di pertemuan kita yang di bulan Agustus itu, bahwa jadwal ini sudah masuk di Oktober. Ini juga menunggu hasil dari survei kesehatan itu ya. Kemarin kita dilaksanakan di Teluk Lingit ya, yang ada melaksanakan survei itu ya, dari Kemenkes itu. Nah ini pada saat kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi tentang stunting di tingkat kabupaten, dan angka tadi yang disampaikan yang untuk kabupaten itu angka harus di bawah 20, kemudian yang nasionalnya 14 ini, yang pada saat itu dihadiri oleh Bapak Sekda. Ini yang untuk pelayanan pencegahan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Ini pelayanan lansia kita sudah, angkanya sudah sangat bagus sekali, 91%. Kemudian posbindu yang saya katakan itu pusbinaan terpadu, ini pembinaan terpadu 65% sudah bagus. Kemudian imunisasi, ini untuk imunisasi ini yang uji, artinya yang semua bayi kita mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Apa saja imunisasi dasar lengkap? Adalah imunisasi yang diberikan sampai usia 12 bulan. Ya, jadi itu mulai dari BCG, DPT, polio, dan terakhir adalah campak di usia 9 bulan. Kemudian sekarang ini yang banyak adalah vaksin-vaksin yang baru, yang tujuannya adalah untuk mencegah berbagai keadaan kesehatan ataupun penyakit dan sebagainya. Ini mungkin hanya dari segi penyakit, TBC, tuberkulosa, paru, kemudian HIV/AIDS. HIV/AIDS ini saya katakan lagi sekali lagi, bukan penderitanya ya. Kemarin juga saya sampaikan, ini adalah sasaran yang dilakukan pemeriksaan ya. Bagi penderita TB paru, kemudian ibu hamil dan sebagainya, ini harus diperiksa gitu ya. Jadi kita di sini aman saja, tidak ada yang positif. Hanya ini adalah jangkauannya yang dilakukan pemeriksaan. Yang masih rendah kita yang itu untuk pemeriksaan IVA dan Sadanis untuk usia subur ibu ya, yang sudah menikah dan sebagainya. Ini bulan imunisasi anak sekolah. Ini di bulan September kita melaksanakan kemarin adalah khusus imunisasi yang diberikan kepada anak sekolah dasar kelas 5 yang perempuan. Ya, yang perempuan. Tujuannya apa? Vaksin yang baru ini adalah untuk mencegah terjadinya kanker mulut rahim atau kanker rahim. Ya, jadi makanya sasarannya anak usia kelas 5 yang belum menikah dan lain sebagainya. Ya, jadi memang usianya itu yang dari petunjuk itu adalah dari 11 tahun sampai 15 tahun. Cuma untuk pelaksanaannya di lapangan kita hanya kelas 5 SD saja. Nah, kemudian di bulan Oktober ini juga akan dilaksanakan nanti imunisasi rutin gitu ya, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi ini juga banyak sekali anak-anak yang menerima vaksin gitu ya untuk diimunisasi. Ini kelas 1, kelas 2 nanti akan diberikan, karena yang kelas 1 nanti dia baru masuk, pasti belum pernah mendapatkan vaksin itu. Ini akses sanitasi layak, baik itu dari tempat BAB atau jamban gitu ya, yang memenuhi syarat kita sudah secara keseluruhan 85%. Kalau dari tingkat kecamatan itu lebih tinggi lagi gitu ya, karena ada beberapa bangunan-bangunan yang sudah dari desa untuk membangunnya. Kemudian akses air minum yang layak ini kita sudah baik saja, ada yang menggunakan sumur bor, kemudian upaya-upaya yang lainnya.
Ini posyandu remaja ini hanya dilaksanakan di sekolah. Kita masih ada 4 sekolah yang kita laksanakan rutin. Untuk pendampingan dan kunjungan sekolah ini kita 100%, karena semua sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Petak ini dari PAUD, TK, SD sampai dengan sekolah menengah atas itu sudah semua dikunjungi. Dalam arti kata kita ada berinteraksi, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian melaksanakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan baik itu melalui imunisasi dan lain sebagainya. Surveilen penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat baik itu cuaca, perubahan musim dan lain sebagainya, ataupun penyakit-penyakit yang memang tidak biasanya. Contoh misalnya DBD yang tidak pernah, ini sudah kita laksanakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Ini saya kembali lagi sampaikan pasien dengan gangguan kejiwaan ya, dengan gangguan jiwa yang pada saat ini kemarin saya sampaikan ada kasus baru ya. Untuk bulan September kita tidak menemukan, hanya saja banyak yang kambuhan gitu ya, terutama di Handiwung dan Benamau ya, yang kita dengar sampai menimbulkan kerugian gitu ya bagi orang lain, ada yang sampai luka dan sebagainya. Ini kenapa bisa terjadi? Mereka ini memang ada sebagian yang tidak punya keluarga yang hidupnya sendiri. Karena ini bisa dia kambuhan kalau obatnya tidak teratur atau putus ya. Ini beberapa kali yang kami jumpai ini adalah semua ODGJ dengan putus obat gitu ya. Sehingga mereka ya kalau putus obat, kemudian ada interaksi dari masyarakat, merasa tertekan dan lain sebagainya, mereka ya bisa kembali gitu ya dengan sifat-sifatnya yang asal ya. Apalagi kalau misalnya ada tekanan dari tetangga, dari warga sekitarnya, mereka sangat-sangat ingat gitu ya akan marah dan sebagainya. Kadang-kadang tidak ada alasan, bisa saja menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya. Jadi itu posyandu jiwa untuk sampai dengan saat ini kita hanya beberapa desa yang kita laksanakan. Ini pun kita laksanakan 1 kali setahun karena memang ini juga kami dari Puskesmas memang tidak ada untuk kegiatan ini, hanya saja kami bisa berintegrasi dengan desa saja yang mana yang memang bisa kami laksanakan. Di Setata Silir, Handiwung, Benama juga ini pernah dilaksanakan di tahun 2023. Ini saya tidak akan sampaikan, seperti biasa saja untuk pelayanan kita di dalam gedung. Prolanis, kegiatan yang kita laksanakan setiap hari Jumat bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terlihat seperti ibu-ibu lansia itu ya. Padahal ini Prolanis ini mulai dari usia 15 tahun sudah bisa menjadi anggota apabila mereka ada mengidap penyakit misalnya hipertensi ataupun diabetes yang ingin melaksanakan pengontrolan, itu tetap bisa bergabung di klub ini gitu ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ingin kami laksanakan di tahun 2024 nanti. Ada beberapa kegiatan dalam rangka untuk menekan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Tadi angka untuk hipertensi masih rendah karena orang baru tahu hipertensi kalau sudah ada keluhan. Sebenarnya hipertensi ini mulai dari usia 15 tahun tadi ya dia harus rutin memeriksakan tekanannya. Karena sewaktu-waktu bisa saja, karena ini juga faktornya diturunkan gitu ya dari generasi-generasi sebelumnya. Apakah dari ibunya atau dari bapaknya, kalau dia hipertensi, ada kemungkinan anak atau cucunya itu juga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, langkah baiknya untuk yang seperti ini ya kita harus memeriksakan tekanannya. Karena walaupun kita ada keturunan yang dari hipertensi ini, tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa kena, atau setidak-tidaknya kita mengontrol gitu ya dengan cara apa? Ya pola hidup yang baik tadi, pola hidup yang sehat. Kemudian juga untuk TB paru ini tadi rendah itu ya capaian kami. Kadang-kadang baru kita tahu itu kalau orang sudah batuk darah. Nah, kalau sudah batuk darah itu biasanya sudah sangat-sangat berat sekali gitu ya. Jadi ini mungkin ke depan kami akan turun ke lapangan,
Kalau misalnya ada yang batuk sudah 1 minggu, yaitu harus diperiksa dahaknya supaya lebih cepat diketahui dan juga ditangani lebih baik gitu ya, lebih cepat juga. Nah, ini untuk yang program sudah kami sampaikan seperti itu. Nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu sekalian dari segi evaluasi Bapak Ibu sekalian, apa sih yang masih kurang kami laksanakan di tempat Bapak Ibu tentang hal-hal yang sudah kami laksanakan tadi. Dalam kesempatan ini juga kami mau sampaikan yang selanjutnya adalah tentang akreditasi puskesmas. Ya, apa itu akreditasi puskesmas? Ini nanti mungkin di tahun berapa di saya kemarin 2016 atau 2017 dilaksanakan akreditasi ya. Jadi ini adalah hasil daripada akreditasi ini nanti, mulai dari tidak terakreditasi, akreditasi dasar, madya, utama, dan paripurna. Sama seperti perguruan gitu ya, perguruan tinggi. Kalau kita misalnya menyekolahkan anak kita di salah satu perguruan, kalau dia akreditasinya C atau hanya dasar saja, biasanya susah untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Contoh saja kalau misalnya kita ingin daftar jadi calon pegawai negeri, biasanya harus universitasnya yang terakreditasi minimal B gitu ya. Sama seperti puskesmas ini. Nanti kita tidak akan bisa dapat bekerja sama dengan pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, apabila nilai daripada akreditasi kita ini rendah. Salah satunya adalah yang selama ini yang bekerjasama dengan kita adalah BPJS. Jadi mereka tidak ada lagi nanti bisa memberikan kepada kita baik itu fasilitas, baik itu obat-obatan dan sebagainya. Yang rugi adalah masyarakat kita sendiri gitu ya. Nah, ini harapan kami nanti dengan dilakukannya akreditasi ini, mudah-mudahan nanti hasilnya juga akan baik gitu ya. Jadi akreditasi puskesmas ini adalah pengakuan gitu ya terhadap puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi itu setelah dinilai bahwa puskesmas itu telah memenuhi standar. Standar itu ya seperti tadi, kami bisa melakukan ini dan itu, kami bisa melaksanakan apa yang menjadi aturan ataupun petunjuk dan lain sebagainya. Ya, secara baik, kemudian secara terus-menerus berkesinambungan itu ya. Akreditasi yang pastinya bertujuan untuk memastikan apakah lembaga atau program memiliki kualitas yang memadai. Nah, ini yang kami juga ingin masukkan dari Bapak Ibu sekalian tentang seperti yang sampaikan di awal tadi, pelayanan kami kepada masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa layanan yang diberikan oleh lembaga ataupun puskesmas tersebut memenuhi standar yang diterima. Yang diterima artinya harus sesuai itu ya. Nah, jadi itu tujuan daripada akreditasi ini. Yang dinilai terdiri dari 5 bab gitu ya, banyak sekali 5 babnya. Antara lain itu adalah upaya kesehatan perorangan yang dirawat jalan ini, kemudian pelayanan di tingkat masyarakat, upaya kesehatan masyarakat, kemudian ada juga mutu, kemudian ada juga program prioritas dan juga manajemen puskesmas. Jadi di bab 5 ini salah satunya kegiatan yang dinilai juga adalah bentuk kegiatan kita yang melaksanakan mini lokakarya ini masuk pada manajemen puskesmas. Jadi itu nanti dalam pertanyaannya mudah saja mungkin orang bertanya kepada kita, apakah Lokmin ini dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun? Seperti itu. Kalau kita katakan iya, mana buktinya ya? Nah, salah satu buktinya daftar hadir yang Bapak Ibu tulis tadi ya kami sampaikan bahwa ini sudah dilaksanakan. Nah, itu ada tidak undangannya kemarin? Ada undangan yang kami sampaikan, misalnya baik itu yang kami sampaikan suratnya dan sebagainya, apakah melewati media-media sosial dan sebagainya. Seperti ini. Nanti ini sebagian kecil saja, tetapi dalam pelayanan kami juga ingin, apakah misalnya kami datang ke posyandu sesuai tidak jadwal yang kami sampaikan, ya. Misalnya kami jadwalkan jam 8, ternyata laporan dari Bapak Ibu petugasnya datang jam 9. Nah, ini akan menjadi evaluasi bagi mereka. Siapa yang salah? Tentunya adalah petugas kesehatan. Ini yang dikatakan tadi, puskesmas itu tidak layak, ya. Kalau kita berjanji jam 8 ya harus jam 8 gitu ya. Karena
efeknya kasihan kepada ibu yang membawa bayinya. Kalau terlalu lama menunggu kepanasan, orang tidak akan sehat, malah sakit pulangnya itu ya. Nah ini yang akan dilihat nanti, makanya kami ingin sekali masukan-masukan seperti ini. Kalaupun ada perubahan jadwal itu harus disampaikan supaya sasarannya atau pesertanya itu tahu. Jadi jangan datang jam 8, ada dijanji jam 9 datang jam 9 seperti itu. Jadi ada klarifikasi dan sebagainya. Itu nanti yang akan dilihat dari elemen-elemen penilaian yang ada ini. Itu. Nah ini tadi elemennya ya, tentang manajemen puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, program prioritas nasional seperti stunting ini benar tidak dilaksanakan oleh puskesmas ini. Kalau dilaksanakan bagaimana caranya? Ada tidak peran serta dari lintas sektor gitu ya. Nanti juga di pembukaan ini akan diundang ada wawancara dengan lintas sektor, baik itu dengan camat, dengan kepala desa dan sebagainya. Nanti tergantung permintaan daripada penilai. Mereka ingin dihadirkan siapa? Siap, nanti mereka akan ada wawancara. Ya, apakah yang kami katakan itu bujur tidak? Nah, itu kan bisa saja kami katakan ya kami laksanakan, ternyata di desa tidak ada. Silakan saja disampaikan kalau memang tidak ada dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan mutu puskesmas. Salah satu daripada fisik gitu ya, baik itu dari pelayanan kami yang dalam gedung, baik itu bangunan dan sebagainya, ada tidak yang membahayakan bagi pengunjung gitu ya. Itu salah satu banyak hal yang dinilai untuk peningkatan mutu ini. Apakah kami selama ini ramah, penyarikan kah dan sebagainya. Itu salah satu mutu ya. Karena kenyamanan daripada pengunjung itu yang bisa diukur gitu ya. Alih ya bidan itu perangutan salah satu, alih ya perawat itu kena kadang panderan. Nah, itu salah satu yang penilaian nanti dilihat. Mereka bisa saja melihat penilai itu bagaimana cara kita, misalnya ada pengunjung datang di ruang kartu pendaftaran. Jadi apa di dalam standarnya itu yang harus dipenuhi ya. Ucapkan salam dulu, selamat pagi ibu, apa yang bisa kami bantu dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu ya, yang layaknya itu ya. Tetapi karena mungkin tulak dari rumah tuh kegesakan, gak diingat lagi mengucapkan salam dan sebagainya. Tapi pada saat penilaian memang dinilai harus seperti itu. Nah inilah layak tidak seseorang ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perannya. Nah ini yang untuk mutu dan sebagainya. Tentunya banyak lagi yang lainnya. Karena ini tadi sudah berapa tadi? 328 elemen penilaian. Jadi kalau ujian tuh ini mungkin waktunya tidak cukup yang singkat ya. Kita juga dijadwalkan untuk pelaksanaan survei ini tanggal 16 sampai tanggal 18 pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Nanti ada tim penilai yang memang ditunjuk dari pusat untuk melaksanakan survei di puskesmas ini. Jadi ini apa yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Selain tadi adalah program-program yang memang dilaksanakan oleh puskesmas, tambahannya adalah tentang akreditasi ini. Jadi dalam kesempatan ini juga nanti kami minta dukungan Pak Superman dalam rangka kita menggalang komitmen bersama. Jadi kita dari lintas sektor ini di wilayah Kecamatan Pulau Betak ini mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas ini dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat. Jadi nanti kita minta tanda tangannya, silahkan ditulis namanya, tanda tangan, apa jabatannya. Kalau dia misalnya kades, kemudian kalau TPKK atau kader dan sebagainya nanti. Tapi nanti kami juga minta dengan Ibu Camat yang pada saat ini tidak hadir kepada Kapolsek dan sebagainya itu menyusul saja. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Sekarang ini untuk selanjutnya kita diskusi. Kami silahkan, kami ingin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu yang secara pelayanan kami tentang program kami ataupun pribadi kami gitu ya, dalam kami melaksanakan kegiatan-kegiatan di tempat Bapak Ibu sekalian. Sekiranya ini menjadi perbaikan bagi kami, menjadi masukan bagi kami. Kemudian kalau ada memang ada saran dan sebagainya, silahkan disampaikan. Yang mana kami bisa akan kami
penuhi, kalaupun tidak nanti akan kami konsultasikan ke Dinas Kesehatan, karena memang di Dinas Kesehatan juga mereka nanti yang akan memberikan kepada kami masukan-masukan yang dianggap memang itu harus dilaksanakan oleh Puskesmas. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas apa yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.